Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grand Prasadewa akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Konsep Aktiva Tetap dalam Akuntansi Perpajakan. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki wujud dan mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Biasanya aktiva tetap digunakan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan bukan untuk dijual. Perusahaan mengelompokkan aktiva tetap untuk mempermudah menentukan metode penyusutan aktiva tetap dan penyusunan laporan keuangan. Artikel kali ini akan membahas mengenai aktiva tetap dan penerapan PPN atau sejumlah aktiva tetap sebuah perusahaan. Mari kita mulai dengan membahas jenis aktiva tetap. Karakteristik aktiva tetap. Menurut Juan, suatu aset tetap harus memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Misalnya, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh dealer mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan. Kedua, aset tersebut memiliki masa umur manfaat yang panjang, lebih dari 1 tahun periode. 3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik aset mata, sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Klasifikasi aktiva tetap. Pengadaan aktiva tetap harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga investasi yang dilakukan terhadap aktiva tetap tidak akan sia-sia. Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas operasionalnya, perusahaan selalu menggunakan sarana-sarana penunjang bagi terlaksananya operasi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengoptimalkan laba yang akan dihasilkan. Aktiva tetap berdasarkan jenis. 1. Lahan. Lahan adalah bidang tanah maupun tanah terhampar, baik merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. Kedua, bangunan atau gedung. Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan atau air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu. 3. Mesin. Mesin termasuk peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. 4. Kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan roda 2, dan lain-lain. 5. Perabot. Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. 6. Inventaris atau peralatan. Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. 7. Prasarana. Di Indonesia adalah merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, riol, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara luas aktiva tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Aktiva tetap berwujud, yaitu yang mempunyai bentuk fisik dan nyata dan digunakan dalam operasional seperti tanah, bangunan, peralatan, dan mesin. B. Aktiva tetap sumber alam seperti tambang dan hasil hutan. C. Aktiva tetap tidak berwujud, yaitu aktiva yang berupa hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan termasuk pula persetujuan dan perjanjian kontrak. Cara memperoleh aktiva atau aset tetap. 1. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembekuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan.
Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap dipakai. Apabila dalam pembelian aset ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Dan apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing. 2. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga. Cara pencatatannya adalah membayar setiap tahun. Dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. 3. Ditukar dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. 4. Ditukar dengan aset tetap yang lain. Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau istilah populernya tukar tambah. Kondisi seperti ini prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan kalau ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. 5. Diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Bila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. 6. Aktiva yang dibuat sendiri. Melalui pertimbangan tertentu, perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva atau aset tetap yang diperlukan seperti contoh gedung, alat-alat, dan perabot. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri, seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Demikian presentasi saya, terima kasih.